Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu bertemu kembali di channel Gemikong Bu Bapak Ibu. Kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu Bapak Ibu. Yang mana kebijakan ini tertuang dalam surat keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Di sini banyak sekali yang akan kita bahas terkait dengan P3K paruh waktu Bapak Ibu. Jadi jangan lupa untuk klik subscribe sehingga Bapak Ibu tidak tertinggal ketika kami mengupdate video terbaru. Baik Bapak Ibu, yang pertama terkait dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2025 Bapak Ibu. Tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Di sini yang pertama adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Lalu bagaimana maksudnya ini Bapak Ibu? Tentunya mengacu pada Kemenpan RB tersebut, P3K paruh waktu adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Para pegawai ini menerima upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah yang bersangkutan. Dan Bapak Ibu, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan solusi bagi tenaga non-ASN yang tidak lolos dalam seleksi CPNS atau P3K penuh waktu. Dengan demikian, tenaga honorer yang telah terdaftar dalam database non-ASN, Badan Kepegawaian Negara atau BKN dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu tanpa perlu mengikuti tes tambahan. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dalam rangka penyelesaian penataan pegawai non-ASN, yang mana pemerintah telah menerbitkan keputusan untuk memperjelas status pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database BKN, namun tidak diakomodasi dalam seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 tahun 2024. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalisasi penyelesaian non-ASN database BKN sejalan dengan fokus pemerintah melalui Undang-Undang ASN. Jadi, non-ASN database BKN yang terkendala atau tidak tertampung dalam pendaftaran seleksi P3K 2024 akan dialihkan dalam kebijakan P3K paruh waktu sesuai dengan keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Kemudian Bapak Ibu, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah. Kemudian memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dan peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tentunya Bapak Ibu, kriteria pegawai non-ASN yang memenuhi syarat P3K paruh waktu dalam keputusan ini meliputi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN yang telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun dinyatakan tidak lulus atau telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Hal ini terkait dengan jabatan P3K paruh waktu untuk memenuhi sejumlah kebutuhan jabatan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan pada jabatan sebagai berikut: guru dan tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis, pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, atau penata layanan operasional. Hal ini berdasarkan SK Menpan RB nomor 16 tahun 2025 bahwa P3K paruh waktu akan mengisi kebutuhan pada 7 jabatan tersebut Bapak Ibu. Namun perlu dipahami bahwa tidak semua pegawai non-ASN atau honorer dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Sebab dalam SK Menpan RB nomor 16 tahun 2025 telah diatur ketentuan pegawai non-ASN atau honorer yang dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu.
Lalu bagaimana ketentuan atau syarat pegawai non-ASN atau honorer yang dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu berdasarkan SK Menpan RB nomor 16 tahun 2025 Bapak Ibu? Yang pertama, pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database pegawai non-ASN BKN. Yang kedua, telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 hingga tahap akhir pengumuman namun dinyatakan tidak lulus. Atau telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Jadi pegawai non-ASN atau honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu nantinya ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. Kemudian yang keempat adalah pengadaan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024, Bapak Ibu. Ini maksudnya adalah pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN yang telah mengikuti seleksi CPNS 2024 tetapi tidak lolos. Selain itu berlaku juga bagi tenaga honorer yang sudah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun 2024 tapi tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Dan status kepegawaian P3K paruh waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. Dan untuk masa perjanjian kerja P3K paruh waktu ditetapkan setiap 1 tahun yang tertuang dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi P3K. Dan terkait jangka waktu bekerja dan jam kerja P3K paruh waktu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan. Yang kelima, Bapak Ibu, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN Badan Kepegawaian Negara dengan ketentuan sebagai berikut. Telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus atau telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Selanjutnya, Bapak Ibu, status kepegawaian P3K paruh waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. Jadi status kepegawaian P3K paruh waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. Namun Bapak Ibu, untuk masa perjanjian kerja P3K paruh waktu ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Dan untuk penggajian P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di status wilayah masing-masing. Dan adapun ketentuan pemberhentian P3K paruh waktu meliputi diangkat menjadi P3K atau CPNS, mengundurkan diri, meninggal dunia, melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, untuk pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. A. Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK mengusulkan rincian kebutuhan PPK paruh waktu kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima. Kemudian yang B, rincian kebutuhan P3K paruh waktu bagi pegawai non-ASN sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima wajib diusulkan seluruhnya oleh PPK. Dan yang C, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu. Kemudian yang D, Bapak Ibu, rincian kebutuhan P3K paruh waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. Yang E, PPK mengusulkan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN kepada Kepala BKN paling lama 7 hari
Setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan P3K paruh waktu dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kemudian yang F, Kepala BKN menetapkan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. Selanjutnya G, penerbitan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada huruf F diterima oleh PPK paling lama 7 hari sejak waktu penyampaian. Kemudian yang H, Bapak Ibu, PPK menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025, khususnya dalam diktum ke-24 tertulis bahwa honorer bisa diberhentikan dari status P3K paruh waktu karena beberapa alasan seperti mengundurkan diri, dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan dengan surat edaran Kepala BKN atau meninggal dunia. PPK membatalkan proses pengangkatan yang bersangkutan, Bapak Ibu. Selain itu juga, jika P3K paruh waktu, Bapak Ibu, bisa dikatakan diberhentikan apabila melakukan disiplin tingkat berat atau Bapak Ibu dipidana kemudian dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum. Selain itu, dalam diktum ke-25 dijelaskan bahwa jika honorer yang sudah diangkat menjadi P3K paruh waktu kemudian mengajukan pindah instansi, maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri. Yang kesembilan, Bapak Ibu, PPK dapat memberikan kuasa untuk mengangkat P3K paruh waktu sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-7 huruf H kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu. Jadi Bapak Ibu, PPK dapat mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian atau evaluasi kinerja. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Kemudian yang ke-10, Bapak Ibu, pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 tadi adalah pejabat pimpinan tinggi media yang membidangi kesekretariatan untuk instansi pusat. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, P3K paruh waktu yang telah diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-7 huruf H melaksanakan tugas jabatan berdasarkan perjanjian kerja. Jadi Bapak Ibu, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu adalah bagian dari ASN yang bekerja pada instansi pemerintah pusat maupun daerah dengan perjanjian kerja yang bersifat paruh waktu. P3K paruh waktu ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah tenaga honorer yang tidak lolos dalam seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2024. Sebelumnya, ASN terdiri dari dua jenis, yaitu pegawai negeri sipil dan P3K. Namun, pemerintah telah menambahkan jenis ASN baru, yaitu P3K paruh waktu. Yang ke-12, Bapak Ibu, perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada diktum ke-11 paling sedikit memuat yang pertama nama jabatan, ekspektasi kinerja, unit kerja penempatan, skema kerja, masa perjanjian kerja, hak dan kewajiban, dan yang terakhir adalah sanksi. Jadi Bapak Ibu, P3K paruh waktu memiliki kewajiban yang sama dengan P3K penuh waktu dalam hal membuat sasaran kinerja pegawai atau SKP, karena hasil evaluasi kinerja akan menjadi pertimbangan utama dalam perpanjangan perjanjian kerja setiap tahunnya. Selain itu, evaluasi kinerja juga akan menjadi salah satu faktor penentu dalam pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Permenpan RB nomor 16 tahun 2025 juga mengatur berbagai aspek terkait P3K paruh waktu, mulai dari persyaratan, hak dan kewajiban, hingga mekanisme pengangkatan. Jadi ada beberapa poin penting Bapak Ibu dalam peraturan tersebut, antara lain, perjanjian kerja paruh waktu memuat hal-hal penting seperti nama jabatan, ekspektasi kinerja, unit kerja penempatan, skema kerja, masa perjanjian kerja,
hak dan kewajiban, serta sanksi. Masa perjanjian kerja awalnya ditetapkan selama 1 tahun. Dan selanjutnya, P3K paruh waktu berhak mendapatkan gaji paling sedikit setara dengan gaji yang diterima saat masih berstatus tenaga non-ASN. Dan selanjutnya, pejabat pembina kepegawaian atau PPK dapat mengusulkan P3K paruh waktu menjadi penuh waktu dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian atau evaluasi kinerja. Dan bagi tenaga non-ASN, P3K paruh waktu menawarkan beberapa manfaat, diantaranya memberikan kepastian status kepegawaian yang lebih baik dibandingkan dengan tenaga non-ASN. P3K paruh waktu juga memiliki peluang untuk diangkat menjadi P3K jika memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan. Dan P3K paruh waktu berhak mendapatkan gaji dan tunjangan yang lebih baik dibandingkan dengan tenaga non-ASN. Jadi Bapak Ibu, meskipun menawarkan banyak manfaat, kebijakan P3K paruh waktu juga memiliki beberapa tantangan seperti keterbatasan anggaran, persaingan yang ketat, dan tuntutan kinerja yang tinggi. Kemudian yang selanjutnya, masa perjanjian kerja P3K paruh waktu ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi PPPK, Bapak Ibu. Jadi, berapa lama masa kerja P3K paruh waktu? Mengacu keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025, kontrak kerja P3K paruh waktu ditetapkan setiap 1 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi kinerja. Masa perjanjian kerja P3K paruh waktu ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Seperti bunyi diktum ke-13 Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, yang ke-14, PPK menetapkan jangka waktu bekerja dan jam kerja P3K paruh waktu sesuai dengan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan. Terkait jangka waktu bekerja dan jam kerja P3K paruh waktu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan. Jadi Bapak Ibu, status kepegawaian P3K paruh waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. Untuk besaran gaji P3K paruh waktu, dijelaskan bahwa P3K paruh waktu akan mendapatkan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Untuk selanjutnya, keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-7 huruf H dijadikan sebagai dasar dimulainya masa perjanjian kerja P3K paruh waktu dengan instansi pemerintah. P3K paruh waktu adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah, Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, P3K paruh waktu melakukan perencanaan kinerja untuk menyusun sasaran kinerja pegawai atau SKP sesuai target dalam perjanjian kerja. Jadi Bapak Ibu, P3K paruh waktu wajib menyusun sasaran kinerja pegawai atau SKP. Kebijakan ini bertujuan memastikan P3K paruh waktu memiliki rencana kerja yang jelas mirip dengan ASN. Menurut keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025, P3K paruh waktu harus menyusun SKP sesuai dengan tugas. Hal ini memastikan meskipun bekerja dengan jam terbatas, mereka tetap berkontribusi secara optimal. Masa kontrak kerja bagi P3K paruh waktu ditetapkan selama 1 tahun. Perpanjangan kontrak akan didasarkan pada evaluasi kinerja melalui SKP yang telah disusun. Dan P3K paruh waktu diharapkan dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan dalam SKP mereka. Hal ini penting Bapak Ibu untuk memastikan kualitas pelayanan publik tetap terjaga.
Penyusunan SKP oleh P3K paruh waktu menjadi dasar penilaian untuk kemungkinan pengangkatan menjadi P3K penuh waktu di masa depan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, penyusunan SKP yang baik sangat krusial dan dengan adanya kewajiban ini, P3K paruh waktu diharapkan dapat bekerja lebih terstruktur dan terukur, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Yang ke-17, Bapak Ibu, evaluasi kinerja triwulan dan tahunan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan capaian kinerja organisasi. Berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025, P3K paruh waktu nantinya bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Masa perjanjian kerja P3K paruh waktu ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Evaluasi kinerja triwulan dan tahunan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan capaian kinerja organisasi. Jadi Bapak Ibu nantinya hasil evaluasi kinerja digunakan sebagai pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja atau pengangkatan menjadi P3K penuh waktu. Berikutnya Bapak Ibu hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum ke-17 digunakan sebagai pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja atau pengangkatan menjadi P3K. Seperti yang tadi ya Bapak Ibu di diktum ke-17 bahwa evaluasi kinerja triwulan dan tahunan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan capaian kinerja organisasi yang nantinya hasil evaluasi kinerja tersebut digunakan sebagai pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja atau pengangkatan menjadi P3K penuh waktu. Diktum ke-19 Bapak Ibu, P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu daerah. Jadi Bapak Ibu berdasarkan Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025, upah bagi P3K paruh waktu akan diberikan paling sedikit setara dengan pendapatan yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di wilayah tersebut. Sumber pendanaan upah P3K paruh waktu dapat berasal dari luar belanja pegawai sesuai peraturan perundang-undangan. Dan selain itu, P3K paruh waktu juga mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 20 Bapak Ibu, sumber pendanaan untuk upah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-19 dapat berasal selain dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Bapak Ibu, P3K paruh waktu mendapatkan upah dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Bapak Ibu. Berdasarkan diktum ke-19 dituliskan bahwa P3K paruh waktu akan diberi gaji paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN. Penentuan gaji mereka juga disesuaikan dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. P3K paruh waktu juga memperoleh fasilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu tunjangan dan fasilitas jabatan atau tunjangan dan fasilitas individu. Apabila merujuk peraturan tersebut, maka gaji P3K paruh waktu disesuaikan dengan upah minimum provinsi yang berada di setiap wilayah. Selanjutnya Bapak Ibu, diktum ke-22, P3K paruh waktu memiliki kewajiban sebagai berikut. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah. Kemudian B, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. C, melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN. D, menjaga netralitas. Diktum ke-23 Bapak Ibu, ketentuan terkait disiplin P3K paruh waktu sesuai dengan ketentuan disiplin yang berlaku pada ASN. Hal ini seperti yang tercantum pada aturan disiplin P3K diatur secara tegas dalam SK Menpan RB nomor 16 garis miring 2025 dan Undang-Undang nomor 5 garis miring 2014 tentang ASN serta PP nomor 94 garis miring 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil.
Yang selanjutnya Bapak Ibu, diktum ke-24, ketentuan pemberhentian P3K paruh waktu sebagai berikut Bapak Ibu. Jadi P3K paruh waktu bisa diberhentikan jika yang pertama diangkat menjadi P3K atau CPNS, kemudian mengundurkan diri, meninggal dunia, melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar, serta mencapai batas usia pensiun jabatan dan atau berakhirnya masa perjanjian kerja. Kemudian selanjutnya terdampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah, tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Yang selanjutnya Bapak Ibu tidak berkinerja, melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun. Kemudian dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan, jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Selanjutnya Bapak Ibu, P3K paruh waktu bisa diberhentikan jika mengajukan pindah instansi yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam hal terjadi perubahan organisasi pemerintah, P3K paruh waktu yang kompetensinya masih dibutuhkan dan perjanjian kerja yang bersangkutan belum berakhir, maka akan dipindahkan di unit yang membutuhkan sesuai dengan kompetensinya. Lalu, apakah P3K paruh waktu bisa mengajukan mutasi? Nah, Bapak Ibu, Menpan RB telah menegaskan bahwa P3K paruh waktu yang mengajukan mutasi akan dianggap mengundurkan diri. Meskipun begitu, P3K paruh waktu masih memiliki kesempatan untuk pindah unit kerja. Perpindahan unit kerja P3K paruh waktu tersebut bisa terjadi apabila ada perubahan organisasi pemerintah. Selanjutnya Bapak Ibu, diktum ke-27, pengangkatan P3K paruh waktu hanya dilakukan untuk penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan ASN tahun anggaran 2024. Selanjutnya Bapak Ibu, PPK dapat mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian atau evaluasi kinerja. Jadi Bapak Ibu, kabar baiknya P3K paruh waktu bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu seiring berjalannya waktu dan apabila telah memenuhi syarat-syarat yaitu berdasarkan evaluasi kinerja dan syarat administrasi sesuai dengan kebijakan di instansi pemerintah terkait. Dan lewat evaluasi kinerja dan syarat administrasi lainnya ini menjadikan peluang besar bagi P3K paruh waktu diangkat menjadi P3K penuh waktu, Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, diktum ke-29, pengangkatan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-28 dilakukan dengan tahapan seperti berikut. Yang pertama, PPK mengusulkan rincian kebutuhan P3K kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kemudian B, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan rincian kebutuhan P3K pada setiap instansi pemerintah. C. Rincian kebutuhan P3K terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk diktum ke-29, PPK mengusulkan perubahan status P3K paruh waktu menjadi P3K kepada Kepala BKN paling lama 7 hari setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan P3K dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selanjutnya, Kepala BKN menetapkan pertimbangan teknis perubahan status P3K paruh waktu menjadi P3K. Dan PPK menetapkan pengangkatan P3K sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir Bapak Ibu, diktum ke-30, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah menyimak video kami dari awal sampai akhir terkait dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu Bapak Ibu. Semoga apa yang kami sajikan bisa memberi manfaat kepada Bapak Ibu semua dan jangan lupa klik subscribe sehingga Bapak Ibu tidak tertinggal ketika kami mengupdate video terbaru. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.